Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas dengan NPM 2103110205 dari Paralel D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai modul 4 mengenai IPC Pascal, statement output input dan pemilihan kondisi. Jadi adalah seperti ini. Untuk kita memulai pemrograman Pascal itu menu utama digunakan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu. Kemudian untuk mengkompilasi program kita bisa memilih menu compile, kemudian submenu compile. Selanjutnya untuk menjalankan program kita bisa memilih menu run dengan submenu run atau Ctrl F9. Kemudian untuk menyimpan program kita bisa menggunakan menu file, kemudian kita memilih submenu save. Kemudian untuk menutup program kita bisa memilih menu window, kemudian kita pilih submenu close. Untuk mengakhiri program kita bisa memilih menu file, kita memilih submenu exit. Untuk membuka file kita bisa memilih menu file dan memilih submenu open. Oke, struktur dari program Pascal yang pertama adalah judul program. Jadi judul program ini adalah bagian deklarasi kata yang berguna untuk memberikan judul program yang akan kita buat. Kemudian pada judul ini pun juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara kata dan program dan nama program boleh dipisahkan dengan spasi, enter, dan lain-lain. Yang kedua adalah nama program harus merupakan suatu kesatuan dan tidak boleh dipisah. Kemudian tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmatika, boleh menggunakan garis bawah, tidak boleh dimulai dengan suatu bilangan, dan diakhiri dengan tanda petik 2. Yang kedua adalah use. Di sini merupakan perintah yang digunakan untuk memulai suatu unit tertentu dari Turbo Pascal. Yang pertama itu ada unit system, yaitu merupakan unit yang langsung terpasang pada Turbo Pascal. Kemudian ada UseWin CRT. Jadi ini merupakan unit yang mengatur kerja layar dan keyboard atau I/O. Kemudian yang ketiga adalah type. Type ini adalah perintah yang berguna untuk mendefinisikan suatu type yang digunakan atau yang akan dimasukkan ke dalam suatu variabel. Selanjutnya adalah const. Jadi const itu merupakan mendefinisikan suatu konstanta. Tata caranya itu adalah menuliskan const pada awal pendefinisian konstanta. Konstanta tidak hanya berlaku untuk bilangan, tetapi juga suatu string. Kemudian dalam konstanta boleh terdapat operasi aritmatika. Nama konstanta tidak mengandung spasi dan tanda aritmatika. Selanjutnya adalah var merupakan tanda dimulainya pendefinisian variabel-variabel yang akan digunakan pada program. Jadi tata cara pada penulisannya itu pendefinisian variabel dimulai dengan kata var dan memperhatikan tata cara penulisan pendefinisian variabel, yaitu nama strip bawah var 1, koma nama strip 2 var 2 titik variabel. Kemudian nama variabel tidak boleh sama dengan nama perintah. Selanjutnya nama variabel tidak boleh mengandung spasi dan tanda aritmatik. Selanjutnya yang terakhir selanjutnya adalah operator. Operator adalah simbol atau kata yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan variabel. Selanjutnya adalah statement, output, input, identifier, variabel, dan konstanta. Jadi itu ada 5. Yang pertama adalah statement, output, dan input. Itu digunakan untuk menampilkan hasil program dan untuk memasukkan data lewat keyboard. Yang kedua adalah write atau write-learn. Ini digunakan untuk menampilkan isi suatu nilai variabel di layar. Selanjutnya adalah read atau read-learn. Ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam suatu variabel. Yang keempat adalah identifier. Ini merupakan judul program, variabel konstanta, prosedur, atau fungsi yang mempunyai nama. Kemudian yang kelima adalah konstanta, merupakan suatu harga yang tidak dapat berubah. Selanjutnya adalah statement dengan kondisi, yaitu adalah if, then. Jadi ini kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi hanya dilaksanakan apabila bernilai benar. Sebaliknya, apabila aksi atau kondisi bernilai salah, maka aksi tidak dilaksanakan. Selanjutnya kedua, jadi if then else ini merupakan bentuk pemilihan yang lebih umum dengan memilih satu dari 2 buah aksi yang bergantung pada nilai kondisinya. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.